teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep model pembelajaran berbasis masalah. Simak terus ya, supaya kalian bisa memahami materi dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan tujuan dari program video ini, yaitu setelah melihat program ini, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi pengertian model pembelajaran berbasis masalah, menelaah landasan teori model pembelajaran berbasis masalah, menelaah sintaks pada model pembelajaran berbasis masalah, serta mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah untuk mengumpulkan pengetahuan, sehingga dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis dan belajar secara individu maupun kelompok kecil sampai menemukan sebuah solusi dari masalah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori landasan model pembelajaran berbasis masalah. Teori perkembangan Piaget. Piaget mengemukakan bahwa seorang pelajar dapat terlibat aktif dalam memperoleh informasi dan membangun pengetahuan sendiri. Pengetahuan bersifat dinamis, sehingga ketika seorang pelajar dihadapkan pada pengalaman baru, mereka dipaksa untuk membangun dan memodifikasi dari pengetahuan yang mereka alami sebelumnya. Teori belajar sosial konstruktivisme Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa anak lahir memiliki fungsi mental yang relatif dasar. Misalnya, anak memiliki kemampuan dalam memahami dunia luar dan memiliki kemampuan dalam memusatkan perhatian. Teori Brunner dan Discovery Learning. Dasar pemikiran teori Brunner menyatakan bahwa manusia bertindak sebagai pelaku, pemikir, dan pencipta informasi. Ada 3 proses kognitif dalam pembelajaran yang dikemukakan oleh Brunner. Pertama, proses dalam memperoleh informasi baru. Kedua, proses memberikan informasi yang diterima atau transformasi. Ketiga, mengukur relevansi dan akurasi pengetahuan atau yang biasa disebut dengan evaluasi. Teori John Dewey. John Dewey beserta murid-muridnya berpendapat bahwa kegiatan belajar harus memiliki tujuan yang abstrak dan tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik apabila pendidik meminta peserta didik dalam kelompok kecil menyelesaikan proyek yang mereka minati dan mereka pilih. Selanjutnya kita akan mempelajari sintaks dari model pembelajaran berbasis masalah. Terdapat 5 langkah, yaitu yang pertama, orientasi siswa kepada masalah. Dalam indikator ini, guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, pengajuan masalah, memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Kemudian langkah kedua yakni mengorganisasikan siswa untuk belajar. Dalam indikator ini, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Dalam indikator ini, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan pemecahan masalah. Lalu, langkah keempat yakni mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam indikator ini, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, model, dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan kelompoknya. Nah, langkah yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam indikator ini, guru membantu siswa melakukan refleksi atau reevaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam proses-proses yang mereka gunakan. Selanjutnya, kita akan mempelajari keunggulan dan kekurangan dari model pembelajaran berbasis masalah. Dalam semua model pembelajaran, pastinya masing-masing mempunyai suatu keunggulan dan kekurangan. Berikut adalah keunggulan dan kekurangan dari model pembelajaran berbasis masalah. Keunggulannya menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata,
mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia nyata. Kelemahannya, manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari? Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Baiklah teman-teman, kita telah mencapai akhir video dari pembelajaran ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah disampaikan adalah model pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya siswa akan dihadapkan pada suatu permasalahan dunia nyata dan dilakukan saat pembelajaran dimulai sebagai stimulus sehingga dapat memicu peserta didik untuk belajar dan bekerja keras dalam memecahkan suatu permasalahan. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan dan menyimak secara seksama video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya.